wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyiduna Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang saya hormati, saya muliakan para alim ulama, para asatidz, bil khusus Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Salim ta'anallahu bituli hayatihi syarifah, dan juga kepada para asatidz yang lainnya, para pengurus takmir Masjid Al-Mustaqim yang sangat kami hormati dan kami cintai, seluruh jajaran pengurus dan juga jamaah Masjid Al-Mustaqim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali bertemu, masih dalam keadaan iman dan Islam. Ini yang paling penting, dan ini nikmat yang paling besar. Kalau kita mau merenungi, Allah menciptakan manusia itu nggak semua dikasih nikmat iman dan Islam. Bahkan lebih banyak yang nggak dikasih iman dan Islam daripada dikasih iman dan Islam. Tapi kita dipilih oleh Allah, orang yang sama Allah diberi iman dan Islam. Alhamdulillah wa kafa biha min ni'mah. Sampai kata para ulama seakan-akan cukup sudah kalau nggak dikasih nikmat yang lain. Nikmat iman dan Islam ini nikmat lebih dari segala-galanya. Karena nikmat ini kalau kita bawa sampai ajal menjemput, akan membawa kepada kesuksesan sejati, kehidupan bahagia selama-lamanya di alam akhirat nanti, yang mana hakikatnya sebenarnya la aisha illa aisyul akhirah. Tidak ada kehidupan yang nyata, yang betul-betul totoroso urip, kecuali hidup di akhirat. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Hidup di dunia ini ada kesenangannya adalah kesenangan yang menipu, dan ad-dunya sa'ah, dan dunia ini hanyalah sesaat, sebentar, enggak lama. Faja'al hato'ah, maka jadikanlah waktu kita yang sebentar di dunia ini untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita duduk di masjid dalam rangka majelis taklim juga selain sholat subuh berjamaah. Di antara keutamaan orang hadir di pengajian majelis taklim yang di situ dibacakan ayat Quran, dijelaskan, dibacakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dijelaskan, dibacakan di situ nasihat-nasihat para ulama, dijelaskan, itu akan turun namanya as-sakinah. As-sakinah itu ketenangan. Makanya orang yang sering ikut pengajian, insya Allah hatinya lebih tenang. Ya, makanya saya belum pernah dengar, nggak tahu kalau di sini ada orang aktif ikut pengajian terus mati bunuh diri. Saya belum pernah dengar. Ada orang hidupnya itu pengajian terus bunuh diri. Jarang, mungkin nggak ada. Kenapa? Ikut pengajian nggak kena masalah. Dunia ini darul, nggak ada ceritanya orang hidup di dunia ini mulus semuanya, nggak ada masalah, nggak ada. Kalau nggak diuji bab harta, diuji bab kesehatan. Kalau nggak diuji bab kesehatan, diuji bab keluarga. Kalau nggak diuji bab keluarga, diuji sama tetangga yang resek misalnya. Kalau nggak diuji tetangga, diuji hewan peliharaannya tetangga yang ngebom di rumah kita kadang-kadang, dan lain sebagainya. Pokoknya dunia ini ada saja ujiannya. Tapi ketenangan itu kalau sama Allah diberikan ke hati seseorang, dalam menjalani ujian-ujian itu dia lebih nggak gampang depresi, lebih legowo, hatinya lebih luas, sehingga di dunia ini diberi lebih tenang. Dan orang yang hadir di majelis seperti ini, wasyiyat umur rahmah, diliputi dengan rahmatnya Allah, disayangi oleh Allah, dan juga dosanya diampuni oleh Allah. Dalam satu riwayat bahwasanya orang yang hadir di perkumpulan yang baik seperti ini, tidaklah mereka bangun yakni pulang, berdiri mau pulang nanti, kecuali akan ada yang mengatakan qumu maghfuran lakum, bangunlah kalian dalam keadaan dosa-dosa kalian sudah diampuni oleh Allah, wadbut
Bubdilat sayyi'atukum hasanat. Bahkan bukan cuma diampuni, tapi dosa kalian diganti oleh Allah dengan nominal hasanat, dengan nominal pahala. Ke dosa-dosa diganti pahala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang penting lagi, kita hidup di dunia ini mempertahankan agama yang ada dalam diri kita, jangan sampai rusak. Kalau fisik ini ya kita pertahankan, jaga kesehatan, tapi pasti terakhirnya rusak. Orang mau menjaga kesehatan bagaimanapun terakhirnya mesti rusak, ya walaupun penting menjaga kesehatan. Tapi fisik pada akhirnya boleh rusak, agama yang ada dalam hati kita ini yang nggak boleh rusak. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kata Allah kecuali dalam membawa agama Islam. Karena kita kalau fisik rusak tidak mungkin dimarahi sama Allah di akhirat gara-gara sakit jantung, tidak mungkin. Misalnya ginjal rusak, tidak mungkin dimarahi, kenapa kamu kok gagal ginjal, tidak. Tapi kalau agama kita rusak, masalah kita nanti di akhirat. Nah, di antara yang merusakkan agama yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yang ini kita harus waspada. Di antara yang merusakkan agama dalam kalam hikamnya Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu dua. Yang pertama beliau mengatakan fil hirsi 'alal mali halakuddin wa fil hirsi 'alal jahi halakuddin wal mal jami'an. Kata Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, wa fil hirsi 'alal mal, dan di dalam tamak kepada uang, sifat tamak kepada uang, kepada harta, halakuddin, menjadi penyebab hancurnya dan rusaknya agama. Kenapa? Li'annal harisa la yubali fi jam'il mal. Karena orang yang tamak terhadap uang ini nanti biasanya tidak peduli dalam mengumpulkan uang itu min ayyi wajhin kana, dari cara apapun, maupun itu min tibin nafas, dari cara yang benar, au ghishin, atau kalau cara yang benar nggak bisa, nanti akhirnya pakai cara nipu, au khiyanatin, atau pakai cara khianat, fayufsidu bidzalika dinahu li'annahu atharul mal ala dinih. Maka itu nanti merusak agamanya dia, karena dia lebih mengutamakan uang dari agamanya. Wah, ini yang zaman sekarang banyak orang kena penyakit ini, mudah-mudahan kita tidak. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Allah berfirman, Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minaz zahabi wal fiddah ila akhiril ayat. Memang manusia itu diciptakan sama Allah dihiasi doyan duit. Kalau bahasa Malangnya doyan duit. Semua orang senang uang. Orang yang tidak senang uang itu wong gendeng sama orang yang zuhud sing gak doyan dunya, dan itu zaman sekarang sudah jarang. Ya. Kita punya sifat alami semuanya senang uang. Saya yakin di sini kalau ada tawaran dapat uang 1 juta sama 10.000, semua milih 1 juta. Kalau ada tawaran 10 juta sama 100.000, semua milih 10 juta. Tapi kita harus bisa memanage rasa doyan uang ini, jangan sampai tamak terhadap uang. Beda loh ya. Jangan sampai tamak terhadap uang. Karena kalau orang sudah tamak, terobsesi berlebihan kepada uang yang banyak, kepingin jadi crazy rich, pengen punya mobil 3, pengen punya rumah begini, pengen ini, pengen itu. Kalau saya kecil dulu nonton film kartun Doraemon itu lagunya gini, ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Kakean kepinginan nih, kepingin iki, kepingin iku, pengen beli ini, pengen beli itu, pengen beli ini. Kadang sudah punya rumah 5, kepingin 6 kepingin tuh 7, sampai gak kau berenggoni kadang-kadang. Tamak manusia itu.
Sudah punya uang 1 miliar, kepingin 2 miliar, sudah punya 2 miliar, kepingin 3 miliar, sudah punya 3 miliar, kepingin 4 miliar. Sampai kata Nabi dalam satu hadis, manusia itu jangankan dikasih harta, dikasih lembah dari emas. Misalnya ada orang punya lembah emas, bayangkan itu kalau dinominalkan sudah karu-karuan. Maka mereka akan punya 1, pingin 2 lembah. Kalau sudah punya 2 lembah, kepingin 3 lembah. Tidak akan berhenti kepinginan penimbun harta ini sampai yang menghentikan adalah tanah. Ya, dilebokno lemah baru mandek. Sampai dikatakan dalam satu hadis, talibud dunya kasyari bima'il bahr. Kullama isdad syaraban isdad aqwasa. Orang yang tamak berdunia ini seperti orang minum air laut. Semakin banyak dia minum, semakin haus. Dan orang kalau sudah haus dengan uang ini, kalau bahasa Malangnya biasanya peteng. Apa peteng? Gelap untuk mencapai obsesi kepada harta itu tadi, dia tidak peduli. Misalnya caranya kok ternyata mengandung unsur haram, babano wis. Yang penting saya dapat uang. Ternyata ada unsur nipu orang. Makanya kadang orang kalau sudah obsesi berlebihan, terus mau menggapai itu dengan cara halal nggak bisa, akhirnya tilep kono, tilep gini. Ada yang seperti itu ya, nilep uangnya sana, nilep uangnya sini, bisnisnya nggak jujur. Atau yang sekarang ono jenenge overclaim, jual barang aslinya biasa-biasa saja, dibohongi barang ini, dibilang efeknya begini padahal tidak, akhirnya bohong, onderdil made in China, dikai kerdus made in Jerman biar dapat untung, nipu. Padahal Nabi bersabda, man ghasyana falaisa minna. Dalam riwayat yang lain cuma man ghasya falaisa minna. Kata Nabi, barang siapa yang menipu tidak termasuk golongan kami. Lu nggak main-main, nggak mau ngakoni. Rasulullah SAW, Nabi nggak mau ngakuin kalau ada orang kok suka nipu. Tapi jangan nipu, nyolong kadang dilakoni. Orang nyuri itu tidak punya uang. Ada loh orang itu gajinya 1 bulan 40 juta masih nyuri, ada enggak? Korupsi itu. Orang yang korupsi itu gajinya besar. Sudah punya fasilitas tunjangan penunjang, perlu dapat fasilitas rumah, kadang-kadang dapat fasilitas mobil, si ono bonus ini, uang saku itu, yosik nyolong. Kenapa nyolong? Itu tadi hiris alal mal, tamak kepada uang. Maka karena dia khianat, nyolong, korupsi, nipu dan lain sebagainya, maka fayufsidu bidzalika dinahu. Maka dengan hal itu agamanya rusak karena dia lebih mengutamakan gimana caranya dapat uang daripada menyelamatkan agama. Pasti rusak. Orang kalau sudah peteng cari uang bagaimana caranya walaupun haram disikat. Ini kayaknya peluang Beb jadi rentenir ini menjanjikan, ekonomi lagi susah, banyak orang butuh uang. Ini jadi rentenir walaupun dengan bunga mahal dipinjam sama orang, tapi kan haram. Aduh babawis, engkau kan sing penting saya rajin ke masjid. Kata Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, al-wara'u muhim wala tariq lil wusuli ila Allah bidunih. Waro itu tidak mau kecuali yang halal, itu penting, dan tidak ada jalan menuju wusul ilallah sampai kepada Allah tanpa waro, tidak bisa. Ibadah sampai badui gilap, bahkan jeglong. Kalau kata Sayyidina Umar bin Khattab apa? Lau sallaitu hatta takunu kal hanaya wa sumtum hatta takunu kal autar lam yataqabbalillah dzalika minkum illa biwara'in hajis. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, misalnya kamu rajin sholat sampai bongkok, kakek rukuk sampai bongkok, nekuk melengkung, gak iso tegak, dan kamu saking banyaknya puasa sunnah sampai kurus kal autar seperti senar, misalnya ibarat, gak akan diterima semua sholatmu dan puasamu sama Allah kecuali kalau ada waro'in hajis. Kalau ada sifat waro. Waro itu apa?
yang mencegah kamu tidak mau nerima kecuali halal, nggak mau cari uang kecuali halal, nggak mau masukkan ke dalam perutmu makanan minuman kecuali halal. Tapi kalau kamu nggak punya sifat ini, halal haram melbu kabeh, melbu kesa iki mang duit nganakno duit melbu ngakali, masuk nilep, masuk korupsi, masuk sogoan, masuk kantong semuanya, sembayang sampai bungkuk, poso puasalah kamu sampai jadi badanmu kayak senar, tidak mungkin diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu banyak, kalau mau sebut saya sebut dalilnya nggak selesai-selesai ceramah ini. Banyak. Tapi kok repot, bukan repot. Mending nggak banyak ibadah sunnah tapi makanannya halal, penghasilannya halal. Daripada banyak ibadah sunnah tapi penghasilannya nggak halal. Tapi orang kalau sudah kena tamak kepada dunia itu tadi, gelap itu tadi, halal haram disikat. Makanya Nabi pernah bersabda, saya itu tidak khawatir, kata Nabi, umat saya di akhir zaman kembali nyembah berhala. Enggak, saya enggak takut itu. Yang saya khawatirkan umat saya kena fitnah dunia, khususnya ad-dananir wa darohim. Fitnah kepingan emas dan perak, yakni fitnah harta. Ada dalam hadis yang lain, setiap umat punya berhala, berhalanya umat saya ini ad-dananir wa darohim, atau ad-darohim wa danani. Di akhir zaman nanti Nabi khawatir umatnya nyembah uang. Nyembah uang itu tidak harus uangnya ditaruh depan terus dia sujud ke uangnya, enggak. Maksudnya menuhankan uang, rela melakukan apapun demi, ya kan? Nah, sekarang itu loh, jasa pembunuh bayaran itu loh laku. Bayangkan orang bunuh orang hanya karena uang. Ini sudah tidak masuk ini. Kalau bagi kita orang mukmin nggak masuk. Dibayar piro sih pembunuh bayaran itu? Saya pernah neliti ada yang cuma dibayar 20 juta. 20 juta dia bunuh orang yang dia nggak ada polemik apa-apa sama orang itu. Padahal kata Allah dalam Quran apa, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adalahu 'adzaban adzim. Kata Allah, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, man qawa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam, balasannya adalah neraka jahannam khalidan fiha, bisa kekal selama-lamanya dia di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, bukan cuma kekal di neraka jahanam, Allah murka kepada dia, wa la'anahu, dilaknat dia oleh Allah Subhanahu wa taala, dan disiapkan siksa yang sangat dahsyat. Loh, demi 20 juta itu loh rela masuk neraka jahanam. Ini kan sudah apa ya? Kalau bahasa Arabnya itu minal kebajudin. Kebacut sudah. Demi uang 50 juta rela masuk neraka jahanam. Ada orang mau berzina cuman karena uang, ada enggak? Bahkan bukan karena syahwat, bahkan dia tidak kepingin, bahkan dia tersiksa dengan perzinaan itu, tapi hanya karena uang 300.000, 400.000, 500.000, bahkan 100.000 dia berzina. Padahal zinatun wahidatun tuhbitu amala sab'ina sana. Padahal zina satu kali itu bisa menghilangkan 70 tahun amal soleh amblas dengan satu kali zina. Wih, kalau kita mau cerita azabnya zina gak karu-karuan. Ancaman Allah banyak sekali. Tapi orang rela zina hanya demi uang yang habis dimakan 2-3 hari, bahkan sehari kadang-kadang. Inilah kalau sudah orang tamak kepada uang, dia rela membiarkan agamanya rusak, nasib akhiratnya rusak demi uang. Padahal, ini yang penting, ini perhatikan. Padahal rezeki itu sudah ditakar sama Allah. Rezeki sudah ditakar. Tahu ditakar ya? Kalau bahasa Malangnya ditakar. Allah itu sudah nakarkan rezeki. Misalnya, nama saya Zen. Sama Allah sudah ditulis, hari ini bakal dapat rezeki 1 juta misalnya, atau 500.000. Hari ini rezeki saya 500.000. Kalau saya sabar, pokoknya nggak mau dapat rezeki kecuali dari yang halal, ikhtiar hanya cari yang halal, datang itu 500.000 dari cara halal. Tapi kalau saya tamak kepada harta dan daya saya nggak sabar,
kemudian saya nilep sana, nilep sini, saya bisa dapat 500.000 dari yang haram, dan tidak mungkin saya dapatnya lebih dari 500.000, walaupun nilep. Saya ulang sekali lagi. Ini hakikatnya. Oh, tapi saya kalau nilep dapat uang. Sebenarnya kalau kamu tidak nilep, kamu dapat uang yang sama. Cuman sama Allah disiapkan untuk kamu yang halal, kamu ambil dengan cara yang haram. Apa dalilnya? Dalam satu riwayat, Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib pernah di Kufah. Jadi Sayyidina Ali itu dulu akhir hayatnya di Irak. Perlu kita tahu. Ya, beliau pindah dari Madinah, ibu kota, dipindah ke Kufah. Kufah itu kalau sekarang ya pinggirannya kota Baghdad. Dulu belum ada kota Baghdad zaman itu. Sayyidina Ali ketika itu mau masuk masjid di Kufah bawa onta. Ada anak muda. Ada anak muda. Anak mudanya tadi disuruh, pegangkan onta saya ini, jagakan ya, saya mau sholat sebentar di masjid. Imam Ali masuk, sholat di masjid. Anak muda ini ternyata menyelekedep, apa menyelekedep? Menilep tali onta. Jadi onta itu kan ada talinya itu, yang buat nyetirnya itu, ya. Talinya itu dilepas, disembunyikan. Bahkan waktu Sayyidina Ali keluar loh, mana enggak tahu, enggak ada talinya, ada ternyata selidik punya selidik, dicuri sama anak muda yang disuruh jaga onta tadi, dan talinya tadi dijual ke pasar dengan harga 1 dirham. 1 dirham itu kalau sekarang enggak sampai 30.000 rupiah. Enggak sampai 30.000. Akhirnya sama Sayyidina Ali didatangi anak muda itu, dibilangi begini. Walladzi nafsi biyadih. Kata Sayyidina Ali, demi zat yang jiwaku berada di genggamannya, yakni demi Allah. Laqad hamamtu an u'tiyaka dirhaman halalan. Hei anak muda, saya itu tadi sudah niat mau ngasih kamu uang 1 dirham yang halal. Ketika kamu menjagakan unta saya itu keluar dari masjid sudah niat kamu mau saya kasih uang 1 dirham. Wa qad akhadtahul yauma haraman. Tapi ternyata kamu tamak dengan uang 1 dirham. Gak serantan kamu nunggu datangnya 1 dirham yang halal. Kamu nyolong itu tadi secara tidak langsung. Kamu ambil talinya unta saya tadi, kamu jual seharga 1 dirham. Ya sudah, sekarang tidak jadi saya kasih 1 dirham. Jatahmu dari Allah 1 dirham yang harusnya kalau kamu sabar datang dari yang halal, kamu ambil dengan cara yang haram. Dan ya jangan tanya nasibnya pemuda itu, ya tidak tahu. Cuman ya kalau dalam hadis itu, man dzalama ahla baiti hurrimatil jannah liman dzalama ahla baiti. Nabi pernah bersabda, diharamkan surga untuk orang yang menzalimi keluarga kula. Sayyidina Ali itu ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa ndak kualat kira-kira? Ya, sekarang kalau orang ada nyolong sandale wali iso kualat, iki nyolong tali unta punyanya Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib bisa kualat gara-gara apa? Tamak terhadap harta, rusak agama. Dan kita ada di akhir zaman, berarti kan. Nabi pernah bersabda, ya'ti alaikum zamanun, datang kepada kalian satu zaman, fitnahnya begitu seram. Datang fitnah kaki to'il lailil mudlim, fitnahnya itu seperti kegelapan malam yang sangat gelap. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Nanti di akhir zaman kalian melihat ada orang yang paginya masih mukmin, sorenya sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sorenya masih mukmin, paginya kafir. Padahal dulu orang kalau mukmin ya mukmin, ini berubah. No, mukmin pagi masih mukmin, sore sudah murtad. Dan murtad itu tidak harus pindah agama, banyak hal. Dengan kata Nabi, ya bi'udinahu bi'aradin khalilin minad dunya. Di zaman itu nanti banyak orang agamanya dijual dengan harga yang sangat receh daripada dunia. Nah, ini zaman sekarang banyak enggak? Jangankan orang awamnya, ulamanya. Kadang-kadang lek disogok bisa diatur fatwa kadang-kadang. Bilang haram dinego anu beb, tolong beb jangan haram-haram terus beb. Apa enggak bisa kira-kira ini di fatwa halal? Oh ya enggak bisa ini haram.
Ini ada cek 500 juta, oke bisa diatur loh kadang-kadang. Kadang ada kiai Habib semua tidak peduli dari kalangan apapun. Itu tergantung sing duwi. Di duwi si A ya ceramahnya belani si A, di duwi si B oh bertentangan sama ilmu yang dia pelajari, bertentangan sama agama. Sing penting fulus, ya Allah, dijual agama demi sedikit harta dari dunia. Bahkan sampai menghalalkan perzinahan, menghalalkan khamr. Padahal orang kalau menghalalkan khamr itu murtad langsung, nggak pakai tedeng aling-aling. Orang kalau sudah bilang minuman keras halal langsung murtad. Orang meyakini zina halal langsung murtad, walaupun pakai sorban terus orangnya, walaupun ke masjid murtad. Tapi itu kadang-kadang dilakukan oleh sebagian orang demi harta. Maka dari itu Imamul Haddad mengatakan fil hirsi 'alal mali halakuddin. Tamak kepada uang membuat agama jadi rusak. Mudah-mudahan kita bisa mengkontrol. Hidup butuh uang. Tapi hidup tidak segalanya tentang uang. Saya ulang sekali lagi. Hidup ini butuh uang. Tapi hidup ini tidak segalanya tentang uang. Sebenarnya manusia itu butuhnya itu tidak terlalu banyak sebenarnya. Butuh apa sih? Kita butuh tempat tinggal. Nggak perlu mewah sebenarnya. Butuh makan. Ya, seberapa besar sih perut kita itu mau makan. Lauknya yang nggak harus yang tiap hari istimewa terus. Kan begitu. Ya, kalaupun butuh kendaraan, ya satu kendaraan. Sebenarnya kebutuhan kita tidak banyak. Cuman gaya hidup ini sing roto akeh, maka mudah-mudahan kita ini sama Allah dijadikan orang yang qanaah. Ya, orang yang kerja dari yang halal, menerima rezeki yang halal, kita pakai hidup, gak kakean gaya, gak kakean macem, dan boleh kita kepingin uang banyak, tapi hanya dari yang halal. Jangan sampai tamak, sampai gelap mata demi mendapatkan uang yang haram diterjang. Yang kedua, kemudian wa fil hirsi 'alal jahi halakuddin wal mal jami'. Dan di dalam tamak terhadap jah. Nah, ini beda lagi ini. Jadi dunia itu yang bahaya itu dua. Tamak harta sama tamak jah. Jah itu apa? Jah itu manzilah, jabatan, pangkat, posisi, ketokohan, pengen ditokohkan, pengen jadi takmir, mohon maaf. Boleh jadi takmir itu bagus, tapi jangan terobsesi jadi ketua takmir. Terobsesi jadi ketua RW, terobsesi jadi ini, terobsesi pengen punya posisi yang begini biar dimuliakan orang, biar disanjung orang, biar orang tunduk semuanya, pengen populer sebagai ini. Oh, hati-hati. Tamak ingin mendapatkan kepopuleran, jabatan, halakuddin, juga menghancurkan agama, wal mali jami'an. Bahkan kalau ini bukan cuma ngerusak agama, yang ngerusak agama, ngerusak harta. Acur kabeh. Agamamu acur, hartamu hancur. Kenapa? Dikarenakan di dalam cinta jabatan ini, hirsi 'alal jah, itu dia itu akan bihaitsu yuhliku dinahu wa yufni malahu li ajli tahsili jahin yatamannahu wal manzilah yatma'uha. Sama, nanti orang kalau sudah gila jabatan, gila kedudukan. Nah, kedudukan lah, jah itu kedudukan, gila kedudukan. Makanya dulu ada orang dari satu daerah ke Jakarta. Naik Transjakarta itu, baru-barunya Transjakarta, busway. Setelah naik dia turun, ada wartawan diwawancarai. Bagaimana Pak? Orang dari desa baru datang. Bagaimana kesannya naik busway pertama kali? Dijawab sama dia. Mulai dari kenaikan sampai keturunan saya tidak dapat kedudukan. Maksudnya mulai munggah sampai mudun tak oleh kursi maksudnya. Kedudukan itu guyon saja tadi. Jangan tak ajak guyon, kak guyung ngantuk berarti hadirinnya dirahmati Allah. Ya. Gila kedudukan itu, tamak pengen kedudukan, mengerusak agama. Karena dia apa?
dia nanti rela merusak prinsip-prinsip keagamaannya, bahkan hartanya juga dikeluarkan demi untuk dia mendapatkan kedudukan yang diimpi-impikan olehnya dan untuk mendapatkan pangkat, jabatan, posisi yang dia kepengen mendapatkan itu. Banyak contohnya, khususnya pas wayane apa itu? Pemilu, betul. Ya mudah-mudahan di sini tidak ada. Ada orang itu sudah kaya raya, sugih kan. Bojone ayu, anaknya sehat-sehat, omane api, montore api-api, pingin punya kedudukan. Oh, saya kaya tapi tidak punya jabatan. Saya kepingin kaya dan punya jabatan. Akhirnya dibisiki sama orang-orang nggak jelas. Oh, kalau pengen jadi caranya begini, caranya begini, metu 100 juta, 200 juta, 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, mobilnya digadekan, rumahnya digadekan, dimasukkan bank uangnya buat ini tadi. Waduh, kalau sudah seperti itu peteng sudah terlanjur keluar sekian. Oh, get no, biar jadi nanti kalau jadi bisa. Demi dapat jabatan tadi gelap mata dia, dikeluarkan semuanya sampai utang-utang. Ada? Ternyata kalah. Kalah miring ini kubulu moro miring. Bahkan ada yang ya kejadian kayak begitu, dulunya kaya, terus akhirnya ketika utangnya banyak, ditinggal istrinya, anaknya pun tidak mau sama dia. Akhirnya gila, beneran nih, jalan di pinggir orang, jadi orang gila di Embong itu. Soro majnunan sampai mati. Dalam keadaan gila, matinya di pinggir jalan, tidak ada yang ngerti. Dulunya orang cukup. Gara-gara saking kepinginnya katanya jadi kepala desa, katanya ada gitu, kepingin jadi kepala desa, waduh dihabiskan hartanya, entek gak jadi kepala desa, jadi orang gila di jalanan. Ini namanya hiris alal jah, tamak, kepingin kedudukan. Akomone rusak, hartanya ikut rusak. Lu nemen mana ini? Lebih parah lagi. Jadi bagaimana? Ya biasa aja, orang itu tidak dapat kedudukan tidak apa-apa. Dapat kedudukan juga tidak apa-apa kalau membawa maslahat. Tapi jangan tamak, jangan kepingin. Ditunjuk sama orang-orang jadi ketua takmir, bisa memakmurkan masjid, bisa jadikan masjid sampai kayak gini, masya Allah, takmir-takmirnya ini. Masjidnya bisa karpetnya bagus, lampunya api, kegiatannya taklimnya jalan bagus, jamaahnya bagus, bisa diatur ono sarapane, luar biasa. Manajemen masjid itu bisa membawa manfaat. Kamu punya jabatan tadi, lanjutkan. Tapi jangan sampai kamu tamak dan doyan kepada jabatan itu. Jangan nanti kemudian kalau gak jadi takmir gak iso turu. Ada loh orang itu kecanduan jabatan. Nanti kalau nggak punya posisi, gak enak dia. Dan itu memang penyakitnya jabatan. Saya dulu kenal satu orang itu jenderal angkatan laut tapi di Malaysia sana. Itu cerita sama saya. Saya itu waktu pensiun, hampir gila. Loh kenapa? Simple. Karena saya biasanya keluar dari rumah, ajudan saya itu sudah siap, bukakan pintu. Semua diurus ajudan saya baru buka pintu orang gini. Begitu saya pensiun, moro bayar listrik dewe, nyetir dewe katanya. Padahal banyak uangnya loh. Banyak uangnya, tapi karena terlena dengan jabatan ini, tiba-tiba yang biasanya dihormati enggak dihormati, biasanya dikawal, tiba-tiba enggak dikawal, katanya saya tiap hari dikawal. Terus saya enggak dikawal, kena macet, stres saya. Itu sampai linglung, saya hampir masuk rumah sakit jiwa. Untung saya ketemu majelis pengajian ini. Orangnya bilang gitu. Sekarang sudah wafat orangnya, rahimahullahu ta'ala. Akhirnya tapi aktif ikut ngaji, gak jadi stres baru kayak pengajian. Oleh sakinah itu tadi. Tapi itulah bahayanya cinta kedudukan. Jadi boleh punya kedudukan, jangan dicintai teman-teman. Jangan tamak teman-teman kepada kedudukan. Kita itu sebenarnya nggak butuh. Manusia itu sebenarnya nggak begitu butuh kedudukan. Populer, butuh nggak sama populer? Ya kecuali ulama, itu butuh populer. Maksudnya gitu, bukan butuh populer. Ulama yang benar mau nyebarkan ilmu, ya kalau nggak dikenal orang ya bagaimana kan begitu. Makanya Rasulullah itu sama Allah dibuat populer. Ya para ulama itu boleh dia populer untuk tujuannya memberi manfaat kepada orang lain. Tapi sebenarnya kalaupun
ustadz pun misalnya, terus gak populer. Kita itu sebenarnya gak butuh itu. Untuk hidup tenang itu gak butuh populer. Asyuhratu nikmatun. Al-khumulu, maaf, kata Sayyidina Ibrahim bin Adham. Al-khumulu ni'matun. Wan nafsu ta'bahu. Wasyuhratu nikmatun. Wan nafsu tahwahu. Sebenarnya jadi orang gak terkenal itu enak. Enak. Tapi jiwa manusia itu tidak mau nafsunya. Kepengen terkenal. Pengen viral. Pengen FYP lah saya ini. Ingin dikenal banyak orang. Padahal dikenal banyak orang itu tidak enak-enak banget. Saya perlu curhat di sini. Saya ini yang tidak terlalu terkenal. Rodok titik. Kalau di daerah saya kecamatan ini MKB banyak yang kenal. Itu kadang-kadang saya merasa tidak nyaman. Pagi-pagi saya jalan-jalan, pengen olahraga jalan-jalan. Baru jalan berapa meter ada yang berhenti. Assalamualaikum, Beb, mau kemana? Beb, apa saya antar, Beb? Assalamualaikum. Turun dari sepeda motor, salaman. Sampai saya gini, aku melaku-melaku di India, cek kan sing kenal. Sampai kadang saya itu nggak mobil jauh ke Pandaan, dari Lawang ke Pandaan kemana, ke satu golek tempat yang kira-kira saya bisa nyantai gitu, gak disopoi wong terus ya. Akhirnya lihat disopoi wong kati marung pinggir rembong, koyo gak pantes Habib mangan pinggir rembong, mau begini. Sebenarnya jadi orang gak terkenal itu, gak dikenal banyak orang itu enak sebenarnya. Wan nafsu tak bahu, tapi banyak jiwa manusia ini nafsunya menolak. Wasyuhratu nikmatun, populer, terkenal, itu sebenarnya gak enak. Wan nafsu tahwahu, tapi orang kepuingin populer. Ada orang kaya ndak populer, akhirnya ngonten jadi populer. Begitu populer kerampokan. Rampoknya lihat dari mana? Delok teko konten ini, pamer, flexing di medsos. Oh ini rumah saya ini, saya bangun lantainya ini bisa mengeluarkan hangat. Ini lantainya saya pesan dari Amerika. Lantainya saja harganya 5 miliar. Jadi sing delok, oh lek iso tuku lantai 5 miliar, jelas simpenannya akeh masih bojone. Oh mobilnya begini, akhirnya kerampokan. Akhirnya ditelepon pajak loh ya. Akhirnya didatangi pajak. Akhirnya dia begitu terkenal. Ternyata ketika terkenal punya kedudukan, disanjung orang, ternyata hidupnya malah nggak tenang. Lebih tenang waktu nggak terkenal. Tapi apa yang terjadi, orang zaman sekarang banyak rela mengejar terkenal, bahkan dihancurkan agamanya, dihancurkan muruahnya. Ada yang joget-joget gak punya malu demi terkenal. Ada yang ngomong mengumbar aibnya sendiri demi. Paham maksudnya ya? Ya apa di medsos sekarang? Kan kalau pengen yang lihat banyak, ya nggak boleh datar kontennya, harus yang cetar. Maka dia mikir gimana ya biar saya ini video saya dilihat banyak orang, biar saya terkenal. Oh kalau ngomong porno terkenal, ngomong porno. Oh kalau nyaci maki orang besar jadi terkenal, perhatikan. Ada kiai buat konten di YouTube, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadilah sholat duha, begini-begini. Ya titik viewer. Tapi begitu dia nabrak yang besar. Iya. Menurut saya, orang itu bajingan. Orang besar gitu kan. Fulan begini, kontroversial. Royok-yok bahas nasab, bahas DNA. Akhirnya wali-wali dibilang begini, mencuat dia yang dulunya nggak terkenal, jadi terkenal. Ada orang-orang yang dulu kita nggak pernah dengar nama-nama itu, tiba-tiba, wow terkenal. Kenapa? Nabrak orang besar. Makanya dibilang kholif tu'rof. Nyeleneh lah kamu akan dikenal. Iya. Ayo sekarang ini misalnya ada orang jogging, 1000 orang jogging. Semuanya lari gini. Ya nggak jadi perhatian yang lari biasa. Tapi coba ada satu kemudian celananya dibuka pas di depan orang jogging terus dia kencing di tengah jalan. Kira-kira dikenal dia. Paham maksudnya ya? Loh, orang ini kencing di tengah jalan. Ingat semua nanti 1000 orang itu. Oh fulan itu loh sing koyo di tengah embong. Apa maksudnya? Kamu melakukan sesuatu yang nyeleneh, kamu cepet
Dikenal. Dan bahkan zaman sekarang orang tidak peduli mau dikenal baik, dikenal buruk, yang penting terkenal. Adapun nanti misalnya buat konten menghina wali-walinya Allah, kualat, wah tidak peduli. Menfitnah tanpa bukti dan lain sebagainya, tidak peduli. Yang penting fal'iyadzubillah min dzalik, rusak agamanya, hancur sak dunia-dunianya. Sudah mau isra kurang 2 menit, terakhir saya tutup dengan hadis Nabi SAW. Ini hadis luar biasa. Perhatikan. Nabi SAW bersabda, ini hadis obatnya hubul jah. Nabi bersabda, inna aghbatun nas indi la mu'minun khafiful had dzu haddin minas sholati was siyam. Langsung artinya saja. Kata Nabi, aghbatun nas, apa aghbatun nas? Orang yang saya pengen jadi kayak gitu, enak. Walaupun tidak harus orang itu jadi begini semuanya. Enggak. Tapi kata Nabi, begitu enaknya kalau ada orang khafiful had, yang dia itu tidak banyak beban dalam hidup. Simple, bukan sampel loh ya. Simple person, orang yang personalitinya itu simple, gak aneh-aneko. Tapi dia lahu haddun minas sholati wassiyam. Tapi orangnya itu banyak jatahnya dari sholat dan puasa. Ini rajin sholat, rajin puasa, rajin ke masjid. Nanti duha sholat lagi, witir sholat, malam tahajud, banyak sholat, wasyam juga rajin puasa, Ramadan jelas puasa, kadang-kadang ditambah sama yang sunnah-sunnah. Kemudian wa ahsana ibadat rabbih. Dan dia itu ahsana ibadat rabbih. Dia kalau ibadah sama Allah, ibadahnya bagus. Wa ata'ahu fisir. Dan dia taat kepada Allah secara sembunyi-sembunyi. Enggak butuh validasi dari orang lain. Gak butuh golek rai. Kalau katanya orang Malang. Ini sekarang subhanallah banyak orang golek rai. Padahal itu rai dewi-dewi sama. Ngurusi RT golek rai, ngurusi lomba golek rai, ngurusi masjid golek rai, ngurusi ini golek rai, bantu orang golek rai. Kalaupun dia ngasih sumbangan sama orang dikontenkan. Opo dikontenkan? Katanya kayak santunan nang wong 20 yang nggawa tim media. Tim multimedianya gini, profesional mana? Sak, koyok katanya gaya film. Ya. Sodakonya 200.000, satu Indonesia harus tahu. Sudah. Tapi ada orang yang atau ahufisir, orangnya simple, tidak banyak beban dalam hidup, ibadahnya bagus, taat sama Allah, di persembunyian malam-malam sering ibadah, dia ibadah, dilihat orang nggak dilihat orang, dia nggak peduli. Kemudian wakana ghamidun finnas. Kata Nabi, dan dia itu orangnya tidak menonjol di masyarakat. Perhatikan. Enggak menonjol. Ibarat di masjid jamaah biasa. Enggak menonjol. Makanya sebenarnya menonjol lu ngarep ya enak gak enak sebenarnya. Dia enggak menonjol di masyarakat, dia jamaah biasa, enggak menonjol. Wala yusharu ilaihi bil asabi. Dan dia itu bukan orang yang ditunjuk-tunjuk sama jari, maksudnya enggak banyak dibicarakan orang. Bukan satu figur yang menjadi sorotan. Apa maksudnya? Orangnya biasa, nggak menonjol. Tapi wakana rizquhu kafafan. Tapi rezekinya cukup. Cukup itu nggak harus limpah-limpah. Ya sekiranya lek sandale pedot iso tuku maneh Mas yo swalu apa sekiwe pokok iso tuku lek sandale pedot. Kalau berasnya habis ya bisa beli beras. Kalau token listriknya bunyi, ada uangnya buat beli, masih muda. Lek bensin ente ada buat beli bensin. Kalau waktunya bayar sekolah, kalau sekolahnya bayar, kalau negeri harusnya kan bayar. Ya, kalau ada bayar apa yang memang harus bayar, buat bayar ada. Orangnya tidak menonjol, wa sobaro ala dzalik, dan dia sabar dan qanaah dengan rezekinya itu. Kata Nabi, paling enak ibu wis model ngono. Enak itu di dunia, tidak banyak masalah, tenang. Di akhirat hisapnya ringan. Di akhirat hisapnya ringan. Dia nggak bingung popularitas, nggak bingung dipuji orang. Memang bukan satu orang yang disorot dan figur yang dibicarakan. Gak kakean kena fitnah dia nggak menonjol. Gak bingung pamer, biasa saja. Tapi ternyata dia menikmati hidup dan menikmati ibadahnya tenang, mati masuk surga. Enak orang kayak gitu. Ya, mudah-mudahan
Kalau bisa begitu alhamdulillah. Misalnya nggak bisa begitu, ya paling nggak pokoknya jangan sampai tamak pengen kedudukan, ya. Dan juga jangan tamak kepengen uang banyak, tamak pengen uang banyak dan tamak pengen kedudukan bisa merusak agama. Kalau agama rusak di akhirat nggak selamat. Na'udzubillahi min dzalik. Hilang uang bisa datang lagi. Loh iya. Hilang istri, cari ibu-ibu racunan mari Habib Yojo. Loh, hilang suami yang ngono Bu nggih. Maksudnya suami meninggal, kan ibu-ibu bisa nikah lagi. Istri meninggal bisa nikah lagi, ya sedih kalau langsung tentunya ya. Tapi kalau rusak rumah tangga bisa diperbaiki lagi. Rusak mobil diservis, gak iso diservis yo ganti sing anyar. Tapi kalau agama yang rusak, apakah kira-kira ya bisa diperbaiki? Tapi kalau rusak sampai mati dalam keadaan agama rusak, di akhirat adanya hanyalah siksa. Harta hilang tidak jadi masalah di akhirat. Bangkrut rugi 500 juta, tidak mungkin dimarahi sama Allah. Kenapa kamu dulu kok rugi? Tidak mungkin. Kenapa uangmu hilang dimarahi? Tidak mungkin. Tapi kalau agama kamu yang rusak, agama yang hilang, jadi masalah di akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kekurangan, ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengingatkan, jangan lupa sholat 2 rakaat dulu. Kalau sudah waktunya, insya Allah sudah ya, sudah habis waktu subuhnya. Karena barang siapa yang sholat subuh jamaah dan tidak keluar dari tempat sholatnya, tidak melakukan aktivitas dunia sampai isyraq, dan kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dapat pahala seperti pahala haji dan umroh yang sempurna haji dan umrohnya. Nah ini kita kan sudah duduk mulai subuh jarang-jarang ini sampai isyraq. Jadi kalau nggak sholat 2 rakaat gimana? Jadi saya himbau untuk diri saya dan para jamaah semuanya, setelah ini kita sholat 2 rakaat sendiri-sendiri. Niatnya bagaimana? Wis lek iso niat bahasa Arab, wis niat di hati aja. Ya, niat pokok sing jare di ceramah iku mang lho. Wis lillahi taala, Allahu akbar, sah. Ya, tapi ojo di hati dalam hati seperti itu. Wis mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.